Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Adikayan Utama dengan NIM 81114215554. Di sini saya akan membahas berkenaan dengan subjek hukum internasional sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Arifin SH LLM. Dalam mempelajari subjek hukum internasional, ada baiknya kita lihat dulu beberapa definisi dari hukum internasional itu sendiri. Grotius dalam bukunya De Jure Belli Ac Pacis atau Perihal Perang dan Damai menyatakan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Sedangkan menurut Akehurst mendefinisikan bahwa hukum internasional sebagai sistem hukum yang dibangun dari interaksi antar negara-negara. Penjelasan mengenai hukum internasional tersebut spesifik hanya pada negara. Namun pada masa ini para pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional tidak khusus hanya negara, namun mencakup subjek hukum internasional lainnya. Definisi hukum internasional dari Prof. Mokhtar Kusumaatmadja yang tidak hanya menjadikan negara sebagai satu-satunya aktor dalam melakukan hubungan antar negara, tapi juga memasukkan subjek hukum internasional selain negara dapat dijadikan dasar dalam mempelajari subjek hukum internasional. Intinya, subjek hukum internasional merupakan semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh hukum internasional. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut berasal dari semua ketentuan bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun kebiasaan dari kebiasaan internasional. Dalam hukum internasional, kita mengenal yang namanya legal personality, atau dalam hukum nasional kita mengenalnya dengan kecakapan hukum, di mana legal personality merupakan kapasitas suatu entitas, di mana entitas tersebut memiliki kecakapan atau kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dalam sistem hukum internasional. Hak dan kewajiban ini akan timbul berdasarkan kausa seperti adanya perjanjian internasional dan lain sebagainya. Hal ini sekaligus memberikan kriteria tambahan bahwa subjek hukum internasional mampu untuk menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, mampu melakukan penuntutan terhadap hak yang melanggar kewajiban internasional, memiliki imunitas dan keistimewaan dari jurisdiksi nasional, dan juga bisa berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Entitas tersebut juga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, yakni terikat dengan hukum internasional, di mana artinya entitas tersebut diwajibkan untuk tunduk dan menaati hukum internasional. Pendukung hak dan kewajiban hukum internasional dewasa ini tidak terbatas hanya pada negara saja, namun juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Entitas yang memiliki legal personality dalam bahasan hukum internasional dapat kita bahas dalam golongan state actor dan non-state actor. Untuk mengenali lebih jauh mengenai topik subjek hukum internasional, berikut penjelasannya. Yang pertama yakni negara. Hampir seluruhnya sepakat bahwa negara merupakan aktor utama dalam hukum internasional. Negara sebagai entitas hukum internasional diberi kriteria oleh Montevideo Convention on the Rights and Duties of States tahun 1933. Bahwa suatu negara harus memiliki penduduk tetap, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Meski dalam faktanya ada entitas yang ketetapannya memiliki perlakuan khusus dan disetarakan yang didasarkan atas biografi dan faktor historisnya. Seperti contoh Vatikan. Tahta Suci Vatikan memiliki status sebagai subjek hukum internasional tidak lepas dari faktor historisnya, yakni sejarah perkembangan hukum internasional. Hal ini terjadi setelah penandatanganan perjanjian Lateran atau Lateran Agreement pada tanggal 11 Februari tahun 1929 antara Vatikan yang berisi pengambilan tanah di Roma untuk pendirian Tahta Suci Vatikan dan sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas berdirinya Tahta Suci Vatikan. Sampai sekarang, Tahta Suci Vatikan hanya memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam bidang keagamaan. Sedangkan urusan lainnya seperti sosial budaya, ekonomi, dan politik telah diserahkan pada pemerintahan Italia. Beberapa ahli ilmu hukum menyatakan bahwa Tahta Suci Vatikan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara.
sesuai dengan ketentuan Konvensi Montevideo. Namun, Tahta Suci Vatikan dapat menjadi peserta dalam sebuah perjanjian internasional dan menjadi anggota Perhimpunan Pos Sedunia dan Uni Telekomunikasi Internasional. Selain itu, Tanah Suci Vatikan juga dapat melakukan hubungan diplomatik secara langsung dengan negara lain, seperti pembukaan kantor perwakilan diplomatik di berbagai negara. Pemeliharaan baik dengan Tahta Suci Vatikan tidak lepas dari bentuk penghormatan dan penghargaan negara-negara terhadap Paus sebagai pemimpin tertinggi Tanah Suci Vatikan dan umat Katolik sedunia. Subjek hukum internasional selanjutnya yakni Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum lahir karena sejarah, walaupun kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah atau Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Sekarang, Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Selanjutnya, organisasi internasional. Melalui advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional, ditetapkan sebagai entitas yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban internasional. Meski dilatar belakangi persoalan yang timbul dengan terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia di Israel selagi menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi PBB pada tahun 1958. Majelis Umum PBB meminta suatu pendapat hukum kepada Mahkamah Internasional tentang hal apakah PBB mempunyai kemampuan hukum atau legal capacity untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah de jure atau de facto yang bertanggung jawab atau tidak. Dengan pendapat Mahkamah Internasional yang dinyatakan dalam advisory opinion, kedudukan PBB dan organisasi serupa, yaitu badan-badan khusus PBB atau specialized agencies, sebagai subjek hukum menurut hukum internasional tidak usah lagi diragukan. Subjek hukum internasional berikutnya yakni individu. Individu juga merupakan subjek hukum internasional meski sangat limitatif. Individu sebagai subjek hukum internasional tidak dapat dilepaskan juga karena faktor historisnya, yaitu ketika para individu dituntut untuk bertanggung jawab dalam kejahatan perang di pengadilan Nuremberg. Saat ini beberapa jenis kejahatan yang menempatkan individu sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban disepakati melalui Rome Statute tahun 1998. Subjek hukum internasional selanjutnya, di dalam hukum perang, pihak yang bersengketa atau dalam kasus tertentu terdapat pihak yang disebut belligerent atau pemberontak dan pihak dalam sengketa. Juga dianggap sebagai subjek hukum internasional yang bisa kita lacak dalam Protokol 2 1977 Geneva Convention dengan syarat dan kriteria tertentu. Namun demikian, personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya bergantung pada pengakuan.